Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Angelita Brutobing dengan NIM 18130111063 dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan presentasi mengenai manajemen pendidikan yang berjudul Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu dasar-dasar kepemimpinan pendidikan. Yang kedua yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Dan yang ketiga, jenis-jenis supervisi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu dasar-dasar kepemimpinan pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan individu secara utuh yang mencakup aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor sehingga terbentuk pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil. Sedangkan kepemimpinan, ada beberapa pengertian kepemimpinan dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mojiono pada tahun 2002 yaitu menganggap bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dan pengikutnya. Nah, selanjutnya dari para ahli sukarela yaitu terdapat juga pada buku Mojiono pada tahun 2020 menganggap bahwa kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, memiliki keahlian khusus dalam bidang yang khusus untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu kelompok. Nah, adapun kepemimpinan pendidikan yaitu suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Nah, adapun fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pendidik ataupun edukator. Nah, di sini fungsinya yaitu mencakup 7 aspek yaitu prestasi tenaga pendidik, kemampuan membimbing tenaga pendidik, kemampuan membimbing karyawan, membimbing siswa, mengembangkan staf, kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan iptek, dan kemampuan memberi contoh mengajar. Yang kedua yaitu manajer. Fungsi kepemimpinan sebagai manajer yaitu mencakup aspek-aspek kemampuan menyusun program, menyusun organisasi kepegawaian dalam institusi pendidikan, menggerakkan staf, dan aspek kemampuan mengoptimalkan daya institusi pendidikan. Yang ketiga yaitu administrator. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai administrator mencakup kemampuan mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar, serta membimbing dan konseling kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana maupun aspek kemampuan mengelola administrasi persuratan. Selanjutnya yaitu supervisor atau penyelia. Nah, yang selanjutnya ada leader atau pemimpin. Yang selanjutnya ada inovator dan yang terakhir ada motivator. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik atau edukator, manajer, administrator, supervisor atau penyelia, leader atau pemimpin, inovator, dan motivator dapat diringkas menjadi 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer mencakup di dalamnya fungsi sebagai administrator dan supervisor atau penyelia. Yang kedua yaitu kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin atau leader mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik atau edukator. Adapun fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai manajer yaitu pemimpin dan pendidik dapat diterangkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, menurut Manulang pada tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu proses yang diterapkan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan
bahkan menilai dan mengoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak awal. Nah, supervisi juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seorang yang profesional dan dapat melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada guru agar guru dapat memahami tujuan dan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Yang kedua yaitu membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam mengajar. Yang ketiga yaitu membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang keempat yaitu membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab pada guru tersebut sesuai dengan kemampuannya tanpa harus mencari kelemahannya. Dan yang kelima yaitu memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan para siswanya. Yang keenam yaitu membekali guru-guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan masalah ataupun kesulitan dan mencarikan solusinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar dari supervisi. Nah, di antara banyaknya prinsip supervisi, adapun menurut Suhertian pada tahun 2008, supervisi memiliki prinsip yaitu yang pertama, prinsip ilmiah atau saintifik, yaitu merupakan prinsip supervisi yang dilaksanakan berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata. Yang kedua yaitu prinsip demokratis, yaitu prinsip yang dilakukan dengan musyawarah. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan, sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Selain itu, ada juga prinsip supervisi menurut Gunawan pada tahun 2002, yaitu yang pertama, prinsip fundamental, yaitu di mana prinsip ini bersumber pada suatu yang kokoh dan mendasar seperti Pancasila. Yang kedua yaitu prinsip praktis. Nah, dalam pelaksanaan supervisi pada prinsip praktis ini, seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus dilakukan, yang harus diikuti, dan prinsip negatif yang seharusnya tidak diikuti. Di mana prinsip positif dan negatif yang dimaksud adalah prinsip positif prinsip negatif supervisor, yaitu supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang disupervisi, serta supervisi juga tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan untuk mencari-cari kesalahan guru. Dan yang ketiga, supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil dan mendesak bawahan, serta seorang supervisor tidak boleh cepat putus asa. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup dari supervisi, yang menurut Ari Kunto pada tahun 2004, lebih rinci ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu supervisi ini lebih menekankan pada masalah akademik ataupun masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Nah, dalam uraian terdahulu kita telah dikemukakan bahwa supervisi mengandung pengertian yang luas. Nah, setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di
yang dilakukan di sekolah ataupun di kantor-kantor memerlukan adanya supervisi agar pekerjaan itu dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun jenis-jenis dari supervisi yang pertama yaitu supervisi umum. Supervisi umum itu adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan dan sebagainya. Nah, yang kedua ada supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran ya adalah kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya suatu situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga ada supervisi klinis. Nah, Richard Weller memberikan definisi tentang supervisi klinis sebagaimana dikutip M. Ngalen Purwanto sebagai berikut. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan dan pada perbaikan pengajaran dan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh supervisi atau supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah manajerial dengan sasaran kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan masalah akademik dengan sasaran para guru kelas atau mata pelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau di alam bebas, serta memperbaiki pencapaian hasil belajar pendidikan. Nah, beberapa teknik supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, teknik individu. Nah, menurut Suhertian yang dikutip oleh Sagala, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Nah, teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain, yang pertama teknik kunjungan kelas. Nah, di mana teknik kunjungan kelas ini merupakan teknik yang dilakukan supervisor ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar, dengan tujuan membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, teknik observasi kelas. Nah, teknik observasi kelas ini dilakukan pada saat guru mengajar. Nah, supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Yang ketiga ada percakapan pribadi. Nah, percakapan pribadi ini merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Yang ketiga yaitu intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju, dengan menyuruh beberapa guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Nah, yang selanjutnya yaitu penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Nah, dalam pelaksanaan supervisi ini, supervisor harus mempunyai kemampuan menyeleksi berbagai sumber materi yang digunakan guru untuk mengajar. Dan yang terakhir yaitu menilai diri sendiri guru dan supervisor. Nah, di sini akan dibuat daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas guru di muka kelas, yaitu dengan menyusun pertanyaan yang tertutup maupun terbuka tanpa perlu menyebutkan nama siswa. Nah, selanjutnya ada teknik kelompok, di mana teknik kelompok ini bersifat kelompok ini yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Nah, adapun teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain, yang pertama pertemuan orientasi bagi guru baru.
di mana pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervis atau terutama guru baru yang bertujuan mengantar supervis memasuki suasana kelas yang baru. Nah, sistem kerja yang berlaku di sekolah itu yaitu proses dan mekanisme administrasi dan juga organisasi sekolah. Yang kedua, rapat guru. Nah, adapun yang dibahas dalam rapat guru yaitu menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah-masalah dalam mencapai makna dan tujuan pendidikan, memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan menyatukan pendapat dan menyampaikan informasi baru seputar belajar dan pembelajaran, kesulitan-kesulitan mengajar, dan cara mengatasi kesulitan mengajar secara bersama dengan semua guru di sekolah. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru, di mana tujuan pelaksanaan ini yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya peningkatan profesi melalui diskusi. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu diskusi. Tujuannya yaitu pelaksanaan supervisi diskusi adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pekerjaannya sehari-hari dan upaya peningkatan profesi melalui diskusi. Yang selanjutnya yaitu workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dalam jumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara berkelompok. Nah, yang terakhir yaitu seminar. Seminar merupakan suatu bentuk belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman dan penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Nah, adapun kesimpulannya, rekan-rekan dapat lihat pada slide. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih.